Memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya sendiri Aurel Putri, pemuda dari Linda Aulia, Jeremy Ugu Karyen, Karinawati, Melani Nana Istiana, Renaldi Febrian Akbar, Salim Kampai Azina Bilkis, Siti Hadiah, Stephanie Angelika, dan Viviana Esterina. Mari kita mulai diskusi kali ini dengan membahas mengenai mengapa objek jaminan kapal laut dilakukan pengikatan lewat hipotek oleh Linda Aulia. Mempunyai kapal laut bagi sebagian besar pengusaha bukanlah perihal yang gampang serta murah. Untuk itu diperlukan sokongan bank untuk membiayai permodalan ataupun kepemilikan kapal laut tersebut. Di sisi lain, untuk menjaga keamanan sarana kredit yang sudah diberikan bank, mensyaratkan terhadap objek jaminan paling utama kapal laut tersebut dengan dilakukan pengikatan lewat hipotek. Kapal laut sebagai sarana transportasi laut dan sebagai benda yang mempunyai kandungan nilai ekonomis sangat berpotensi untuk dijadikan jaminan. Kapal laut dengan ukuran paling sedikit 20 meter kubik isi kotor dapat didaftarkan di Indonesia. Lalu mengenai pengertian hipotek akan dijelaskan oleh Jeremy. Sebagaimana terdapat dalam pasal 1162 KUH Perdata, yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan. Definisi dari pasal 1162 KUH Perdata ini adalah hak kebendaan atas suatu benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian dari benda bagi pelunasan suatu hutang. Hipotek merupakan perjanjian tambahan yang artinya hak hipotek merupakan hak yang tidak berdiri sendiri. Akan tetapi, ada dan hapusnya hipotek bergantung pada perjanjian pokoknya. Selanjutnya mengenai hipotek akan disambung oleh Karin. Saat ini di Indonesia hipotek kapal laut tunduk pada Undang-Undang Pelayaran tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Hipotek tahun 1993. Pengaturan hipotek yang terdapat dalam KUH Perdata sebagai berlaku juga hipotek kapal laut. Pasal 15 di KUH Dagang mengatur bahwa apabila sebuah kapal tidak lagi merupakan sebuah kapal Indonesia, maka segala piutang hipotek menjadi dapat ditagih walaupun piutang tersebut belum jatuh tempo. Kapal laut yang memenuhi syarat dapat dibebankan hipotek, yaitu berat kapal laut di atas 20 meter kubik. Selain itu, adanya hak kebendaan. Sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1175 KUH Perdata, kapal laut sudah dibukukan di Indonesia, diberikan dengan akta autentik, dan menjamin tagihan hutang. Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut, kapal laut dapat dibebankan dengan hipotek dan dapat dilanjutkan dengan tahap pendaftaran hipotek kapal laut. Lalu, bagaimana proses pendaftaran dan kepemilikan atas jaminan hipotek kapal laut bagi dunia usaha? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Melani. Baik, pendaftaran kapal sangat erat berkaitan dengan penyusunan keterangan mengenai kapal dan pemilik kapal di dalam buku pendaftaran nasional. Kapal yang dapat dijaminkan adalah kapal yang sudah didaftarkan. Pendaftaran kapal adalah untuk mendapatkan status hukum yang jelas dari kapal tersebut dan pemiliknya. Oleh karena itu, pendaftaran kapal erat berkaitannya dengan persyaratan tentang kepemilikan kapal dan kebangsaan kapal serta masalah pembebanan kapal dengan hipotek. Selain pendaftaran kapal, yang harus dilakukan adalah dengan membuat akta hipotek di mana kapal semula didaftarkan demi memperoleh surat laut atau pas tahunan. Disebut juga surat kebangsaan kapal, diisyaratkan brus akta atau salinan akta pertama pendaftaran atas nama pemohon atau pemilik. Selanjutnya mengenai pertimbangan dalam hipotek kapal akan dijelaskan oleh teman saya, Nana. Selain pendaftaran kapal dan pembuatan akta, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam praktik hipotek kapal laut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kapal yang dibebani hipotek harus tercantum dalam akta hipotek. Kedua, perjanjian antara debitur ditunjukkan dengan perjanjian kredit yang merupakan syarat pembuatan akta hipotek. Ketiga, nilai kredit yang merupakan nilai keseluruhan yang diterima berdasarkan barang yang dijaminkan, misalnya tanah, rumah, dan kapal. Nilai hipotek dikhususkan pada nilai kapal, pada bank dilakukan oleh apresor.
Dalam prakteknya, pembebanan hipotek kapal laut dapat dilakukan melalui dua cara, yakni 1. Bank atau lembaga keuangan pemberi pinjaman mengajukan permohonan pemasangan hipotek atas kapal. 2. Kreditor dan debitur masing-masing mengajukan permohonan pemasangan hipotek kapal. Pada dasarnya tidak ada perbedaan proses dalam pembebanan jaminan hipotek dibebankan atas kapal laut sebagaimana ketentuan pasal 1171 KUH Perdata. Pembebanan hipotek kapal laut juga harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau dengan kata lain yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Kemudian, akta pemberian jaminan hipotek tersebut juga wajib untuk didaftarkan dalam register umum yang telah disediakan. Aturan yang mengatur jaminan hipotek atas kapal akan dijelaskan oleh Khadijah. Baik, pada saat ini, untuk pemberian jaminan berupa hipotek atas kapal-kapal masih tunduk pada aturan yang diatur dalam Pasal 314 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan diatur juga dalam Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage tahun 1993 yang ditetapkan dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgage 1993. Selanjutnya, tantangan dalam pembebanan yang dihadapi jaminan hipotek akan dijelaskan oleh Saudari Vindi. Tantangan yang dihadapi dalam pembebanan hipotek kapal adalah yang pertama, nilai kapal sulit ditentukan mengingat belum adanya harga pasar untuk kapal laut. Yang kedua, kapal laut merupakan benda tetap yang dapat bergerak sehingga pengeksekusian kapal laut cukup sulit untuk dilakukan apabila debitur gagal bayar. Yang ketiga, risiko musnahnya kapal laut cukup besar. Selanjutnya, ada beberapa jaminan hukum mengenai hipotek yang akan dijelaskan teman saya, Stefani. Ya. Lalu, ketentuan dalam pasal 1178 ayat 1 KUH Perdata dalam akta hipotek dilarang untuk diperjanjikan secara serta-merta kreditor atau pemegang hipotek menjadi pemilik benda yang menjadi cedera janji. Apabila hal ini diperjanjikan, klausal yang demikian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pemberian perlindungan hukum bagi debitur guna melindungi kepentingan debitur dan pemberi hipotek lainnya, terutama bila nilai benda yang menjadi objek hipotek. Sekian yang dapat kami sampaikan atas hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.